Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di mini kelas Olsera pada sore hari ini. Nah, seperti yang sudah diinfokan di grup, kalau mini kelas kita pada sore hari ini yaitu tentang akunting internal, yang mana fitur tambahan dari Olsera yang mana teman-teman bisa manfaatkan untuk menunjang operasional dalam usaha bisnisnya sehari-hari. Nah, untuk materi mini kelas kita pada sore hari ini, kita sudah kedatangan Kak Farah yang sudah hadir di tengah kita, yang mana nanti Kak Farah akan memandu kita bagaimana tentang fitur akunting internal Alsera itu sendiri. Kepada Kak Farah, mungkin dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau gitu saya boleh langsung mulai aja untuk perkenalan terkait fitur accountingnya sedikit, kemudian kita langsung masuk ke materi topiknya ya. Izin saya coba untuk share screen. Nah, di sini kita mau bahas terkait Osera Accounting ya. Mungkin dari yang belum berlangganan atau yang sudah berlangganan, untuk yang belum tahu, untuk Osera Accounting ini sebenarnya fitur apa sih? Nah, fiturnya adalah eh, untuk manajemen ya, manajemen keuangan. Nah, jadi laporan keuangan kita itu bisa tersusun dengan rapi, real time, dan otomatis juga. Nah, kemudian kita ada kelebihan juga sih dari Auster Accounting itu, yaitu kalau bedanya dengan accounting yang di sistem luar Osera mungkin harus integrasi lagi gitu. Nah, kalau di Osera kita nggak perlu integrasi dengan pos kasirnya di luar Osera lagi. Jadi kita sudah sepaket. Nah, jadi nggak perlu ada tambahan langganan lagi. Nah, kebetulan untuk Osera Accounting ini bisa kita akses di fitur yang sudah pro gitu, langganan yang sudah pro ya. Nah, kemudian untuk flow-nya sendiri dari accounting Osera itu yang pertama kita ada melalui pos kasir bisa, dari back office bisa. Kemudian di accounting akan diproses menjadi data transaksi pos namanya menunya. Nah, kemudian akan dilanjut dengan jurnal. Nah, lalu akan dihasilkan laporan keuangannya. Nah, berbicara terkait topik hari ini yaitu berkenaan dengan pengelolaan terhadap utang piutang ya. Nah, jadi mungkin bagi yang belum berlangganan atau mungkin yang sudah berlangganan, eh, selama ini untuk pengelolaan uang terkait penjualan ataupun pembelian, nah untuk yang sistemnya Tempo gitu ya, nah itu dicatatnya secara manual. Nah, dan di akhir bulan mungkin agak kesulitan ya untuk kontrol daftar ataupun list piutang hutangnya. Nah, dengan adanya accounting Osera ini, karena kita sudah input transaksinya dari kasir pos atau dari back office, jadi kita udah otomatis nih datanya terekap di accounting gitu. Nah, otomatisnya itu seperti apa sih nanti? Nah, mungkin saya boleh contohkan ya, tampilkan seperti apa. Nah, mungkin di sini saya buka dulu untuk toko saya. Nah, kemudian sembari ini saya buka juga untuk aplikasi kasir posnya. Nah, jadi kalau dari kakak-kakaknya mungkin yang belum berlangganan atau yang sudah berlangganan, jadi tadi di awal sempat saya singgung untuk flow-nya itu yang diawali dengan transaksi posnya dulu. Nah, jadi kasir pos itu harus input penjualannya dulu. Nah, stepnya seperti apa? Nah, berhubung ini kita lagi di materi piutang, kita buka kasir posnya dulu nih. Berarti kita berkaitan dengan transaksi penjualan. Nah, di sini untuk transaksi yang penjualannya kredit, mungkin selama ini hanya penjualan lunas saja yang diinput. Nah, kalau sudah pakai yang accounting ini, penjualan yang kredit boleh aja nih kita input. Nah, langkahnya yang pertama kita inputkan dulu nama pelanggannya. Nah, jadi kita wajib tambahkan nama pelanggannya. Misalnya nih, saya pilih nama pelanggannya Yuni. Nah, kemudian saya tambah. Kemudian di sini kita pilih pesanan yang mau dibeli. Nah, misalnya nih baju polos. Nah, ini pelanggan si Yuni mau beli baju polos warna putih. Nah, kemudian ini totalnya 85.000. Nah, lalu di bagian cara pembayaran, nah mungkin kalau selama ini yang penjualnya langsung lunas bisa pilih cash, bisa pilih debit, QRIS. Nah, karena ini kita berkaitan dengan piutang, berarti kita akan menjadikan dia ke cara pembayaran hutang dulu. Nah, hutang ini artinya hutang si pelanggan gitu. Nah, ini kita pilih hutang. Lalu di sini kita ada settingan untuk tempo.
Nah, untuk tempo ini kita bisa setting manual, bisa setting harinya sendiri, atau dari settingan yang ini yang udah ada. Jadi ada 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Nah, misal nih saya settingnya 7 hari aja untuk temponya. Nah, kemudian untuk cara pembayaran uang muka, berarti di sini adalah down paymentnya. Jadi mungkin ada DP ya. Nah, di sini untuk DP-nya kebetulan saya masukkan DP-nya misalnya 5.000 dulu. Nah, dia pembayarannya pakai cash. Kalau ternyata ada pakai transfer atau pakai debit, nah nanti cara pembayarannya ini bisa langsung diganti aja gitu. Kemudian kalau ada ref pembayaran nomor transaksi atau catatan silakan dilengkapi lalu klik bayar. Nah, artinya di sini sudah tercatat nih sisa hutangnya 80.000. Kemudian untuk uang mukanya itu down paymentnya itu 5.000. Nah, di sini kita kembali ke accountingnya. Nah, ini transaksinya ada di paling bawah atas nama pelanggan Uni. Nah, ini ada 85.000 ya total penjualannya tadi. Nah, kemudian ini saya langsung posting aja. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk jurnalnya. Nah, ini saya copy dulu nih nomor transaksinya. Kita lihat bentuk jurnal penjualannya seperti apa. Nah, seperti ini jurnal penjualannya. Kemudian di bawahnya biasanya dia akan sepaket dengan pembayaran penjualannya tadi. Gitu. Entah dia bayar pakai kas atau pakai bank. Nah, tadi kebetulan ada down payment ya DP-nya 5.000 dulu di awal pakai kas. Nah, kasnya di sini sudah tercatat. Nah, maka untuk penjualan 85.000 ini sudah dibayar 5.000. Nah, sisanya itu kita bisa cross check dari menu piutang. Jadi di sini tidak hanya pelanggan yang belum bayar atau yang udah lunas aja, tapi yang sebagian juga akan muncul. Nah, di sini. Jadi di sini sudah kelihatan nih sisanya 80.000 lagi. Nah, nanti mau pelunasannya harus dari kasir pos atau dari back office. Boleh dari sini kita klik aksi aja, kemudian kita klik terima. Nah, kemudian untuk pelunasannya silakan di scroll ke bawah. Nah, lalu kan di sini ada pembayaran yang belum lunas. Nah, ini kita boleh pilih tambah pembayaran. Nah, lalu lengkapi cara pembayarannya. Misalnya full paymentnya, pelunasannya menggunakan debit. Nah, maka kita pilih debit, kemudian kita klik simpan seperti ini. Nah, jadi untuk pembayaran pertamanya cash 5.000 dan paymentnya, kemudian sisanya pelunasannya itu 80.000. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lunas, ini transaksinya boleh diselesaikan juga. Nah, kemudian dari sisi accounting tadi, untuk sisa hutangnya itu pasti sudah auto terjunal juga. Nah, ini kita copy lagi nomor transaksinya. Nah, jadi dia akan menampilkan dua kali pelunasan. Yang pertama down paymentnya yang di paling bawah. Dan yang kedua adalah yang pelunasannya 80.000. Nah, jadi cukup mudah ya untuk pelunasan penjualan yang sistemnya kredit. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dari sisi pembelian, nah pembelian itu mungkin bagi yang belum berlangganan atau yang sudah berlangganan. Selama ini kalau yang pembelian di inputnya kalau untuk yang udah berlangganan dari menu pembelian bisa dari stok masuk juga boleh kalau untuk menambahkan stok di sistem. Nah, tapi karena misalnya hari ini kita mau bahas terkait menu yang di pembelian. Nah, pembelian ini ketika kita ada input menu pembelian dengan supplier. Nah, satu nih kita bikin invoice PO. Nah, itu datanya sudah auto terekap di accounting masuknya di sini. Nah, jadi untuk flow-nya gimana Kak? Dia biar bisa masuk ke menu hutang. Flow-nya kita cek dari menu pembelian dulu. Nah, kita pastikan dulu di sini statusnya sudah terposting. Kalau sudah terposting, nah biasanya ini jurnal pembeliannya sudah tercatat di jurnal umum. Nah, seperti ini. Nah, berarti karena belum ada pelunasannya, kita klik di menu hutang, terus kita cek di sini. Nah, ini ternyata masih belum ada pembayaran. Nah, kadangkala ada yang pembelian dengan supplier itu ada yang sistemnya cicil. Jadi beli hari ini, terus bayarnya mungkin 2 minggu kemudian. Tapi itu pun masih cicil dulu, nggak langsung lunas. Nah, stepnya akan seperti apa? Stepnya kita pilih aksi, kemudian kita klik terima di sini. Itu. Jadi untuk yang dari menu pembelian itu stepnya seperti ini. Nah, di sini kita boleh klik untuk pembayaran. Nah, lalu kalau misalnya ternyata pembayaran pertama
itu kita tidak full payment, maka kita masukkan dulu pembayaran pertamanya berapa. Misalnya di sini kita baru bayar 10.045 misalnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, artinya kan masih ada sisa hutang lagi. Nah, sisa hutangnya itu kita cross check dari accounting. Nah, dia akan berpindah dari yang belum bayar ke sebagian di sini gitu. Jadi kan sisanya udah 20.000. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi penjurnalan hutangnya itu juga sudah otomatis. Jadi kelihatan di sini berapa hutang yang berkurang. Nah, baik dari transaksi penjualan atau dari transaksi pembelian, ketika kita input pelunasan itu pasti akan mengacu pada transaksi yang mana nomornya. Nah, itu sudah kelihatan detail di sini gitu. Jadi di akhir bulan itu kita akan senang, akan mudah untuk mengkontrol pelanggan-pelanggan kita yang belum bayar atau hutang kita dengan supplier. Nah, karena di fitur accounting ini kita ada untuk menampilkan jatuh tempo. Nah, kalau especially mungkin di piutang, kita ada bisa setting untuk mungkin ada pelanggan yang 7 hari lagi mau jatuh tempo. Nah, kita bisa supaya ada notifikasi ke kita bahwa pelanggan itu akan jatuh tempo. Nah, kita bisa setting lagi di sini. Misalnya nih, H-7 dia mau jatuh tempo. Nah, ternyata sebelum H-7 kita mau ada reminder ke kita. Biar jangan pas-pasan di waktu temponya kita baru nagih. Nah, jadi di sini kita bisa isikan 3 hari. Jadi 3 hari sebelum jatuh tempo, nah akan muncul notifikasi di email kita bahwa akan ada invoice penjualan yang mau jatuh tempo. Nah kita bisa tuh inform ya ke customernya kalau eh, sebentar lagi akan jatuh tempo untuk invoice yang ini gitu. Nah jadi untuk pengelolaan daripada hutang piutangnya itu cukup mudah dan rapi ya. Nah di sini untuk total piutangnya itu kelihatan jelas, kemudian untuk total hutangnya juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena untuk piutang-hutang seperti itu, mungkin dari rekan-rekan kalau nanti ada pertanyaan boleh diajukan ya pertanyaannya. Sembari saya melanjutkan satu materi lagi. Nah, untuk menambahkan stok di sistem tidak hanya dari menu pembelian aja, tapi bisa juga dari menu stok masuk. Nah, jadi stok masuk itu kalau di accounting itu ada perlakuannya juga. Jadi misalnya nih, hari ini kita coba input satu stok masuk. Nah, di sini kita pilih continue, lanjutkan. Nah, ini kita inputkan produknya dulu. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Kemudian untuk kuantitinya saya pilih satu. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini udah tertera ya untuk harga belinya, rata-rata harga beli dan total. Nah, di sini kita input untuk suppliernya. Misalnya suppliernya ABC. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, lalu kita klik post sekarang. Nah, dari sisi accounting, untuk stok masuk itu masuknya di tetap di transaksi pos di sini, namun bukan di menu pembelian tapi di bagian stok masuk. Nah, jadi dia akan munculnya di sini gitu. Nah, untuk yang stok in di hutang itu tampilnya akan seperti ini. Berbeda dengan kita inputan PO. Kalau di PO itu biasanya untuk nama suppliernya akan kelihatan. Nah, tapi kalau dari stock in, tadi kita sudah sempat inputkan nama suppliernya, di sisi accounting nggak muncul nama suppliernya. Jadi hanya infonya stok barang masuk aja gitu. Jadi kita harus buka dulu dari sini, kita klik terima dulu untuk tahu ini utangnya utang apa. Itu pun dari sini juga nggak kelihatan sih untuk nama suppliernya. Jadi memang harus dibuka lagi dari sisi back office-nya gitu. Nah, kemudian kalau memang stok masuk itu dianggapnya sebagai hutang dulu, ada uang yang berkurang. Nah, tapi kalau misalnya stok masuk itu di toko saya perlakuannya hanya menambahkan stok saja, tidak ada uang yang berkurang. Jadi dalam artian hanya modal yang bertambah. Nah, maka nanti di bagian stok masuk ini ada settingan, diklik. Nah, ketika anggapan stok masuk bukan seperti pembelian, maka jadikan dia sebagai penambahan modal.
Tapi kalau dijadikan sebagai pembelian, artinya ada uang yang berkurang, boleh nih langsung dijadikan ke hutang dagang dulu. Jadi kita seolah-olah hutang dengan sapaiannya, atau langsung aja ke kas. Jadi setiap pembelian kita anggapannya langsung lunas. Jadi ada uang yang keluar tercatat otomatis. Nah, misal nih untuk kita atur dia ke kas. Nah, kita klik simpan. Nah, jadi kalau transaksi ini sebelumnya settingan untuk jurnalnya seperti ini. Nah, jadi pembelian hutang, persediaan harga pokok penjualan. Ketika tadi kita setting ke kas untuk stok masuknya, harusnya nanti pembelian pada kas. Nah, ini kita coba posting ulang. Kita posting ulang, terus kita lihat jurnalnya. Nah, ini pembelian di debit, kasnya di kredit. Berarti kasnya sudah auto berkurang. Dia nggak masuk lewat menu hutang lagi. Nah, atau beda lagi, stok masuk ini tidak mencatat uang berkurang, jadi hanya persediaan yang bertambah aja. Berarti ketika di stok masuk, langsung settingkan saja untuk settingannya di mana di bagian penambahan modal di sini. Gitu. Jadi langsung diklik simpan, kemudian kita posting ulang lagi nih transaksinya, kita klik post, lalu kita lihat bentuk jurnalnya. Nah, jadi pembelian pada modal, persediaan pada harga pokok. Jadi nggak ada kas yang berkurang di sini anggapannya. Nah, mungkin kalau yang seperti ini case-nya adalah ketika kita mau menginputkan produk-produk yang sudah lampau, yang sudah lama. Nah, jadi kan sudah tidak ada uang berkurang lagi. Nah, berarti itu langsung aja settingkan dia sebagai penambahan modal gitu. Nah, jadi untuk pengelolaan piutang hutang di sini di bagian accounting itu cukup mudah. Jadi nggak perlu lagi kita setiap di akhir bulan mengelolanya secara manual. Nah, jadi fitur ini sangat memudahkan sekali untuk UMKM dalam menyusun laporan keuangannya, untuk memanage juga meminimalisir ya untuk pengeluaran-pengeluaran terkait pembelian ataupun pendapatan terkait yang harusnya didapatkan di bulan ini jadi tertunda. Nah, untuk menghindari case-case yang seperti itu, karena mungkin tidak ada notifikasi untuk jatuh temponya tadi, gitu ya. Nah, kalau dari saya untuk penjelasan fitur terkait piutang hutang cukup itu aja. Mungkin dari rekan-rekan kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Farah terkait pemaparan untuk fitur akunting internal kita. Nah, mungkin tadi sudah direview mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di akunting internal, yang mana teman-teman bisa mencatat dari uang masuk teman-teman atau mencatat produk teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir masalah historical terkait laporan pada usahanya. Nah, mungkin kalau memang belum ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, kita sudahi materi mini kelas kita pada sore hari ini. Saya Dava, program dari Alsera pamit undur diri. Selamat sore dan terima kasih.